Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Sahabat Lampa Channel, di sini kita akan melihat sama-sama klarifikasi dari Ustadz Riyad yang dia merokok dan ketika dia menggunakan celana pendek, dan antum akan terheran-heran klarifikasi beliau ternyata luar biasa menakjubkan ya. Dan itu yang dia pahami, ternyata semuanya halal. Memakai celana pendek, merokok itu adalah halal, dan dia sengaja memang bukan sengaja ya, dia memang membuat itu untuk meledakkan yang terjadi di media sosial. Mereka punya mengukur bahwasanya itu tidak akan sebesar itu fitnah mereka karena hanya sekelas ikhwan saja. Ternyata mereka melihat ternyata sangat besar goncangan yang terjadi di media sosial. Mereka mengukur hanya ikhwan-ikhwan saja, tidak separah yang seperti yang terjadi sekarang ini. Karena dia mengukur ikhwannya berapa saja, dan ternyata semuanya masuk di situ juga ya. Dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Riyad berbicara, mengklarifikasi semuanya. Antum saksikan ya, dan antum menilai sendiri. Nah, kalau saya seperti begini, sahabat Lampa Channel, saya dari dulu memang saya sudah tidak respect dengan beliau ya, tidak respect dengan apa yang dia sampaikan. Tapi kita ini kemaksiatan yang tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah wal jamaah ya. Ini kemaksiatan, dosa yang dikerjakan, dan dia juga katanya mau menunggu hujah ya, menunggu hujah yang usul fikih untuk memberikan nasihat kepadanya yang akan menjadikan dia sebagai pelajaran. Kita akan lihat bagaimana beliau klarifikasi. Hai, kita tentang sama-sama kita ini di koran-koran online seperti oposisicerdas.com, seperti Democrazy News, seperti suaranasional.com. Apalah urusan mereka sebenarnya dengan agama dan dakwah salaf? Apa urusan mereka? Ya. Jadi sering kita jelaskan bahwa sesuatu viral itu nggak organik. Terlalu naif dan bodoh seseorang menganggap sesuatu itu viral, itu organik tumbuh. Terlalu bodoh. Nggak. Tipis-tipis. Tahu doxing nggak? Doxing nih, di satu waktu, di jam yang sama tiba-tiba masuk banyak. WhatsApp. Celah-celah, maki-maki, apa ini itu. Kok masuk lagi doxing? Beberapa minggu lalu. Perasaan gak ada yang viral, kok gue di doxing lagi? Ini terjadi waktu kasus Hamas. Ini terjadi waktu kasus demo-demo. Tapi perasaan sekarang gak ada yang viral lagi. Kok gue kena doxing lagi nih? Kalaupun gak sebesar doxing yang kemarin. Banyak nomor-nomor yang ternyata, ini mesin, ini kerjaan mesin. Dan ini buzzer. Ini mesti ada funding besar di baliknya. Ikhwan ngaji, seia-ianya dia sebelah sama gue, nggak mungkin mau modal sejauh itu, nggak mungkin. Seia-ianya dia enak sama gue, nggak mungkin dia segitu. Ini anak ngomong gini ngeri, sampai mama Hana bilang jangan ngaji mah, jangan ngaji, di rumah aja. Tadi was-was. Oke? Kok sampai diteror lagi gue? Ada apa? Beberapa minggu kemarin. Oke? Kalaupun doxingnya tipis-tipis, nggak seperti yang waktu kasus Hamas dulu. Tapi telepon sampai sekarang nggak berhenti, spam alert mulu. Dari nomor-nomor asing. Ya? Kemarin kita dalam perjalanan sama sahabat-sahabat terdekat kita, itu juga pulang dari laut. Kita lagi cerita,
Bahkan beberapa saat sebelumnya kita lagi cerita. Beberapa minggu sebelum. Ya, kita gebrak yuk masalah rokok nih. Kayaknya udah saatnya deh. Tapi pertimbangannya adalah jangan deh, ntar dulu nggak worth it dan lain-lain. Beberapa kali kita viral, kita bisa ngukur segmennya harusnya ombaknya nggak terlalu gede. Kenapa? Paling yang ribut di ikhwan-ikhwan ngaji doang. Ketika kita hantam Hamas, ini mau yang ngaji, mau yang nggak sholat lagi ikutan nyerang. Itu segmennya terlalu meluas, bahkan maaf, kafir termasuk nyerang dan teror. Karena segmennya begitu luas. Ketika urusan demo-demo, demikian juga gede. Kita tahu, kita bisa ngukur kalau kata gempa nih berapa skala Richter. Masalah rokok, paling ikhwan-ikhwan ngaji doang, berapa banyak sih? Iya gak? Kita gebrak yuk. Tapi dengan segala pertimbangan dan lain-lain, gak worth it ini itu, akhirnya kita cancel lagi. Tapi dorongan itu begitu kuat, berulang-ulang kita diskusi lagi, bersama beberapa teman dekat kita. Pas kemarin meledak, kita ngomong, Jal, kok meledaknya gede amat? Kok cepet amat ini, tingginya nggak segini aturan nih. Salah hitung kita, rupanya. Akhirnya kita lihat-lihat, tim Elgada pun bantu cari-cari, ternyata benar. Ini digoreng oleh orang-orang politik juga. Bukan hanya para pembenci dakwah kita. Tapi orang-orang yang gak ada urusan dengan dakwah. Bahkan gak ada urusan dengan agama. Cuman punya kepentingan politik di balik itu. Sampai kita tahu, oh ternyata beritanya naik di sini. Oh, kita ini gak punya medsos. Makanya kita bilang, kalau cuman ikhwan-ikhwan kajian, nggak bakalan mungkin sejauh ini mereka memperlakukan. Anda masih husnuzon, nggak mungkin sampai doxing kita, kalau ikhwan yang ngaji. Nggak mungkin sampai sengaja bikin, rajin bener sengaja bikin URB, pakai lambang lagi, bikin lambang no, URB. Ustadz di singkat-singkat udah kayak bandar narkoba, URB no. Dikatanya gue demen disingkat-singkat kayak orang. Enggak, WRB tuh. Dikasih inisial, kayak bandar narkoba ketangkep. Pakai inisial. Ya. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami, berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini, adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Celana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalan. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan, kedustaan dan fitnah besar yang nyata. Seperti kami mancing bersama Abu Janda. Abu Janda siapa? Gua nggak kenal. Abu Janda siapa, Jal? Mancing sama janda kali. Kok Abu Janda, Jal? Ngapain sama bapaknya janda? Abu Janda siapa ya Allah? Dituduhkan bahwasanya kami masih bermain musik. Jari-jari kami kapalan karena megang gitar. Ini dari mana? Dulu kita bermain musik, iya. Dulu mendarah daging dari kecil musik. Kita bisa bahasa Inggris dari musik. Gak pernah kita kursus. Pernah kursus sebentar, terus tempat kursusnya dibom. Akhirnya berhenti. Iya, musik mendarah daging pada kita. Lidah kita terarahkan dulu untuk bisa bahasa asing. Itu dengan musik. Dulu. Tapi dibilang kami masih main musik. Jari kami kapalan megang gitar. Allahu Akbar.
Ya. Setelah kami ketahui keharaman musik, maka kami tinggalkan sedikit demi sedikit. Kami yakini keharamannya dan efeknya melemahkan jiwa, mewariskan kemunafikan, bikin kita nggak berani perang di atas jalan yang hak. Itu efek musik. Kami tinggalkan dikit-dikit. Kalaupun udah mendarah daging musik, lu tahu gue udah, lu kan tukang bongkar YouTube. Kita tinggalin kalau emang haram. Kalau emang kita yakini keharamannya, kita tinggalin musik. Dusta, wallah dusta. Tapi apakah kami rahasiakan bahwa kami merokok? Enggak juga sih sebenarnya. Materi ini sering Ana sebut di kajian-kajian umum Ana sebenarnya. Baik yang suka datang kajian sering dapat ini. Beberapa video kami juga beberapa juga di videoin dari dulu. Kalau ada ikhwah bertamu ke rumah, kita ngerokok biasa. Kalau lagi mancing, semua teman-teman mancing tahu biasa. Seluruh bajri yang masih berkerabat dengan kami, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, kalau ngumpul kondangan atau ada kematian dan lain-lain, mereka tahu kok. Nggak ada yang dirahasiakan. Arab-Arab Indramayu, Arab-Arab Purwakarta, mereka tahu kok. Arab-Arab Krukut, tempat kita, mereka tahu. Teman-teman nongkrong dan lain-lain tahu kok. Anda ngerokok depan mereka, biasa. Cuman memang bukan sesuatu yang Anda akan umbar di depan kamera, memang, bukan. Atau depan orang yang kira-kira belum siap lihatnya. Sebisa mungkin Anda sembunyikan dari kamera. Karena menghindari apa? Menghindari keributan begini nih, yang gak penting nih. Keributan yang akhirnya ditunggangi dan digoreng sama ahli bid'ah dan orang-orang menyimpang. Yang emang dasarnya mau ngebunuh dakwah sunnahnya. Ini yang dihindari. Untuk yang banyak bertanya di WA, berangkat dari perhatian mereka, bro siapa sih itu yang ngupload, siapa sih itu yang ngupload, pada bertanya begitu. Barakallah fikum, jazakumullah khairan. Uploader itu, video itu, salah seorang kawan kami, dia IO trip mancing. Dia IO-nya memang. Dia upload video itu sejak tahun lalu ternyata. Ana yang nggak tahu, Ana nggak pakai medsos. Sama sekali Ana nggak pakai medsos. Dia Chinese dan dia Nasrani. Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah. Dia nggak berniat buruk sama sekali ketika ngupload video itu. Emang fix berangkat dari ngeblanknya dia aja tentang dunia kita. Nggak mungkin juga Anda tegaskan kepada teman-teman yang mancing, jangan gue di luar begini nih, gue di luar begini. Oh, tadi kata lagu lagi. Enggak, kita sebisa mungkin nyumpet, nggak mau bilangin orang siapa kita. Ya. Dan dia sudah minta maaf dengan tulus. Ketika tahu ini terjadi, dia minta maaf. Bahkan dalam minta maaf suaranya goyang mau nangis. Dan dia berkata, gue bisa bantu apa? Apa yang harus gue lakukan? Luar biasa. Maka Anaf pun memaafkannya dan mendoakan hidayah baginya. Allah yahdi. Tapi qadarullah terjadi yang terjadi. Namun ala kulli hal, di antara nikmat besar yang kami syukuri adalah dari antara sekian banyak nilai yang menjadi serangan mereka selama ini kepada kami, termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini, tidak ada satupun permasalahan yang bersifat usul atau manhajiyah yang mereka serang pada kami. Yang dengan itu tercelak manhaj kami dan terhitung kami menyimpang. Sesungguhnya kami menunggu koreksi yang bersifat penyimpangan manhaj. Itu akan menjadi nasihat besar bagi kami apabila memang ada pada kami. Selama ini kami melakukan pengingkaran kepada hamba-hamba Allah, baik individu maupun kelompok-kelompok dan organisasi tertentu. Apa yang kami ingkari adalah permasalahan-permasalahan usul dan manhaj. الحمد لله رب العالمين